Mempunyai sebuah bisnis di usia muda, banyak hal yang harus dikorbankan. Salah satunya adalah waktu bermain dengan teman sebaya. Namun kesempatan yang datang tidak ingin disia-siakan lantaran jiwa dan raga yang masih cukup kuat untuk bekerja keras dan bekerja cerdas. Sehingga waktu yang terbuang pun tidak akan terbuang percuma dengan banyaknya pengalaman yang akan didapat demi sebuah kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Bagaimana rasanya berbisnis di usia muda? Luar biasa. Rasanya itu kita benar-benar waktu istirahat sangat sedikit, waktu main sangat sedikit. Terutama saya kerja freelancer juga, bisnis juga. Waktu sangat tersita sekali. Saya kerja sehari 8 jam, pagi sampai sore, pulang kerja saya ngurusin ini. Sampai rumah jam 8 malam saya masih kerja lagi freelancer desain sampai jam 1 malam. Subuh saya udah bangun lagi untuk kerja lagi. Jadi rasanya itu campur aduk luar biasa. Jadi benar-benar tantangan banget untuk usia muda, karena ketika di kesempatan nikmat muda, nikmat sehat itu jangan sekali-sekali kita sia-siakan. Karena ketika kita sudah tidak muda lagi, kita sudah tidak sehat lagi, kita akan sangat sulit untuk eksplor diri kita. Apalagi kita untuk memulai bisnis akan sangat sulit karena mobilitas kita sangat terbatas. Seberapa penting berbisnis di usia muda? Kenapa penting sekali? Kita ketahuilah, ketika kita memiliki bisnis, kita bisa menghidupi keluarga kita. Kita bisa membantu saudara-saudara kita bisa menolong orang banyak. Coba kalau kita tidak punya bisnis, kita tidak memiliki kemandirian secara finansial. Ketika kita ingin menolong orang, pakai apa kita menolong orang? Tapi dengan kita memiliki bisnis kita sukses, bisnis kita berkembang di mana-mana, harapannya adalah kita bisa membantu orang-orang, kita bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Pola pikir apa yang harus diubah dan dimiliki kaum muda untuk memulai berbisnis? Pola pikirnya adalah, mindsetnya adalah mau belajar. Itu yang penting, mau belajar. Ketika dia tidak mau belajar, stuck, merasa puas dengan dirinya, dia tidak akan bisa berkembang. Apalagi kita yang namanya bisnis, itu keadaannya nggak nentu, fluktuatif. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Makanya kita harus siap dengan mental mau belajar, mental siap jangan menyerah, mental siap berani dan mau bertindak, take action. Contohnya seperti Jermani ini, namanya kita usaha, kadang sepi, betul? Kadang sepi. Ketika kita jualan seperti ini, takut khawatir nggak ada di pengusaha, tapi jadilah pembeli. Kadang orang ketika usaha jualan seperti ini, direct selling, kan ini direct selling maksudnya, jualan secara langsung. Mereka takut nggak ada yang beli. Nanti kita kalau nggak ada yang beli bagaimana? Berarti kita rugi dong. Nah itu kan mentalnya mental khawatir, nggak ada yang beli terhadap usahanya. Ini namanya kita usaha. Ketika kita jual produk pasti ada yang beli, nggak mungkin nggak ada yang beli, pasti ada yang beli. Makanya mentalnya adalah kalau pengen jadi pengusaha, jadilah mental pengusaha, jangan khawatir nggak ada yang beli. Dalam jalani bisnis, salah satu faktor keberhasilannya adalah support system atau dukungan penuh dari keluarga. Keluargalah yang mendampingi ketika di masa sulit dan senang. Bagaimana dukungan keluarga terhadap Anda? Dorongan keluarga nomor satu buat saya. Saya nggak akan bisa berada di posisi seperti ini tanpa ada dukungan keluarga. Baik, terutama ketika mulai bisnis, hal pertama adalah doa restunya ibu, bapak. Karena tanpa doa restunya mereka, pergerakan saya, langkah saya, perbuatan saya berasa akan terasa hambar. Tidak akan ada artinya tanpa doa restu dari orang tua. Dan lebih dari itu adalah support dari kakak, adik, saudara-saudara yang lainnya. Dengan sinergitas antara keluarga, itu menjadi semangat buat saya ketika saya merasa lelah, merasa capek, merasa stagnan dengan bisnis ini. Yang namanya bisnis pasti itu penting. Ketika saya banyak kegiatan, terutama pekerjaan utama mulai banyak, ini pasti nggak kepantau. Saya minta bantuan keluarga untuk tolong dipantau. Juga saya buat grup di beberapa cabang ini, mitra saya ini saya buat grup. Jadi komunikasi walaupun saya nggak bisa datang secara langsung, tapi kita bisa komunikasi via smartphone, via ponsel. Apa yang terjadi, apa kendalanya, apa masalahnya, kita bisa sharing, kita bisa diskusi secara online itu. Mengatasinya seperti itu sih.
Apa suka dan duka yang Anda alami selama berbisnis? Adalah ketika, karena kan sini sambil contoh Jermani aja ya. Ketika Jermani ini buka di kala pandemi ini, yang saya khawatirin adalah ketika pendapatan itu rendah. Saya ngerasa ketika pendapatan rendah itu khawatir tidak ada untuk yang jaganya. Seperti itu menjadi duka juga. Makanya ketika kita berbisnis itu harus siap. Ketika tinggi harus siap, ketika rendah juga harus siap. Makanya dalam usaha bisnis seperti ini adalah ujian. Maksudnya apa? Ketika kita rendah itu ujian buat kita, ketika pendapatan tinggi itu juga ujian buat kita. Maksudnya ketika pendapatan rendah, ujian adalah kita apakah kita bisa ikhlas, apakah kita bersabar. Dan ketika pendapatan kita sudah tinggi-tinggi itu juga menjadi ujian buat kita. Apakah kita bersyukur terhadap peningkatan penjualan kita itu. Seperti itu juga. Tidak mudah menjalani sebuah bisnis ketika memiliki tanggung jawab sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Menentukan skala prioritas menjadi salah satu kunci lancarnya sebuah sistem yang berkesinambungan. Lantas, bagaimana Anda membagi waktu antara pekerjaan dan bisnis? Saya punya filosofi seperti ini, Mas. Ketika kita tidak punya rencana, sama saja kita merencanakan kegagalan. Jadi setiap hari saya buat rencana, saya buat skala priority, mana yang harus saya dulukan, mana yang harus saya kerjakan lebih dahulu, jadi semuanya berurut. Kerjaan utama saya terlaksana pagi sampai sore, setelah pekerjaan utama selesai, prioritas berikutnya apa? Seperti Jermani, ini selesai, saya pantau segala macam, saya atur di beberapa cabang logistik seperti apa, aman, saya pulang ke rumah, saya lanjut pekerjaan saya freelance di rumah, lanjut kerja seperti itu. Jadi buatlah skala priority, buatlah jadwal perencanaan apa yang harus kita lakukan saat ini, sekarang, hari ini. Dengan jadwal yang terencana, insya Allah walaupun kita banyak agenda, banyak kegiatan, tapi akan terencana dan bisa diselesaikan dengan maksimal. Untuk kehidupan sosial, alhamdulillah saya emang kalau dibilang sosial, paling senang dunia sosial. Saya dari zaman sekolah sudah ikut kegiatan sosial, termasuk saya di Alpayat juga, menjadi sekretaris juga di Alpayat. Di Basnas UPJ Alpayat juga jadi sekretaris. Jadi kegiatan-kegiatan sosial itu menjadi bagian dalam diri saya yang nggak bisa saya lupakan. Setiap pergerakan, setiap kegiatan harus ada sosialnya. Bahkan Jermani ini kemarin ketika opening awal 4 bulan yang lalu di Sempu ini 100 korban banjir. Itu kita pengen ngasih sumbangsi terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir. Kemudian ketika opening kedua, ketiga, dan keempat kemarin kita gandeng sosial juga. 100% pendapatan kita donasikan untuk Palestina. Kita kerjasama dengan NGO untuk menyalurkan donasi ini ke Palestina. Jadi bicara sosial nggak bisa lepas dari diri saya, karena saya hidup di sosial. Ketika kita nggak bisa hidup sosial, kita kan manusia sosial, kita nggak bisa hidup bersosial. Kita pasti butuh sosial, kita butuh berinteraksi dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan yang lainnya. Makanya sosial itu penting, nggak bisa kita walaupun padat jadwal kita nggak bisa menghindari untuk tetap tidak bersosial. Sosial itu penting.